Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Marhamah dari Prodi Tadris Matematika IAIN Metro. Di sini saya akan membahas mengenai teorema Stokes dari mata kuliah analisis vektor. Baik, langsung saja. Teorema Stokes. Misalkan S adalah sebuah permukaan yang sedemikian rupa sehingga proyeksinya pada bidang-bidang X, Y, YZ, dan XZ adalah daerah-daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup sederhana. Andaikan S dinyatakan oleh Z sama dengan F dikali XY, atau X sama dengan G dikali XY, atau Y sama dengan H dikali XZ, di mana F, G, H adalah fungsi-fungsi yang berharga, tunggal, kontinu, dan diferensiabel. Harus diperlihatkan bahwa integral lipat S, delta dikali A dikali N ds sama dengan integral lipat S, delta dikali A1I plus A2J plus A3K dikali N ds sama dengan integral tertutup C A dikali dr. Jadi ini rumus utama untuk teorema Stokes. Maka kita buktikan. Pertama, pandang integral lipat S delta dikali A1I dikali N ds, karena delta dikali A1I sama dengan matriks IJK do per do X, do per do Y, do per do Z, A1, 0, 0 sama dengan do A1 per do Z, J, min do A1 per do Y, K. Kita cari untuk persamaan yang pertama. Delta dikali A1I dikali NDS sama dengan do A1 per do Z N dikali J min do A1 per do Y N dikali K ds. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Selanjutnya, jika Z sama dengan Fxy diambil sebagai persamaan dari S, maka vektor posisi dari sebarang titik pada R sama dengan Xi plus Yj plus Zk sama dengan Xi plus Yj plus Fxy, sehingga do R per do Y sama dengan J plus do Z per do Y sama dengan K sama dengan J plus do F per do Y sama dengan K. Tetapi do R per do Y adalah sebuah vektor singgung terhadap S. Jadi dengan demikian tegak lurus dengan N, sehingga N dikali do R per do Y, N dikali J plus do Z per do Y, N dikali K sama dengan 0, atau N dikali J sama dengan min do Z per do Y, N dikali K. Nah, maka kita substitusikan persamaan tersebut ke persamaan yang pertama tadi. Maka kita peroleh do A1 per do Z, N dikali J min do A1 per do Y, N dikali K dikali ds. Sama dengan min do A1 per do Z per do Y, N dikali K, min do A1 per do Y, N dikali K dikali ds. Maka kita cari untuk persamaan yang kedua, delta dikali A1I dikali N ds sama dengan min do A1 per do Z min do A1 per do Y, do Z per do Y, N dikali K ds. Nah, maka kita dapatkan ini persamaan yang kedua. Pada S, A1 XYZ sama dengan A1 XYF XY, oleh karena itu, do A1 per do Y plus do A1 per do Z per do Y sama dengan do F per do Y, dan persamaan 2 menjadi delta dikali A1I dikali N ds sama dengan min do F per do Y, N dikali K ds sama dengan min do F per do Y dx dy. Selanjutnya, maka integral lipat S delta dikali A1I dikali N ds sama dengan integral lipat R min do F per do Y dx dy. Di mana R adalah proyeksi S pada bidang XY.
Menurut teorema Green pada bidang, integral yang terakhir sama dengan integral R f dx di mana R adalah batas dari R. Karena pada tiap-tiap titik X, Y dari R, harga dari F sama dengan harga dari A1 pada tiap-tiap titik X, Y, Z dari C. Dan karena dx adalah sama untuk kedua kurva, maka kita harus memperoleh integral R f dx sama dengan integral tertutup C A1 dx. Atau delta dikali A1I dikali N ds sama dengan integral tertutup C A1 dx. Begitu pula dengan memproyeksikan pada bidang-bidang koordinat lainnya. Integral S delta dikali A2I dikali NDS sama dengan integral tertutup C A2DY. Integral S delta dikali A3I dikali NDS sama dengan integral tertutup C A3DZ. Jadi dengan menjumlahkan dari bidang-bidang koordinat itu, kita dapatkan integral lipat S delta dikali A dikali NDS sama dengan integral tertutup C A dikali DR. Nah, teorema ini juga berlaku untuk permukaan-permukaan S yang tak memenuhi persyaratan-persyaratan yang dikenakan di atas. Karena andaikan S dapat dibagi-bagi ke dalam permukaan-permukaan S1, S2 sampai dengan SK dengan batas-batas C1, C2 sampai dengan CK yang mana memenuhi persyaratan-persyaratan di atas. Maka teorema Stokes berlaku untuk tiap-tiap permukaan. Dengan menjumlahkan integral-integral permukaan ini, maka diperoleh integral permukaan total melalui S dengan menjumlahkan integral-integral garis yang bersangkutan sepanjang C1, C2 sampai dengan CK. Maka diperoleh integral garis sepanjang C. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Periksalah kebenaran teorema Stokes untuk A sama dengan YI min XJ plus YZK jika S adalah paraboloida. Paraboloida itu di ruang 3. Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dengan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, Z sama dengan 1 sebagai perbatasannya. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan X-nya itu cos T, Y-nya sin T, Z-nya 1 adalah persamaan-persamaan parameter. Maka dx sama dengan min sin T dt, dy, cos T dt, dz-nya 0. Nah, ini rumus utama dari teorema Stokes. Integral tertutup C, A dikali dr sama dengan integral tertutup C, Y dx min X dy plus YZ dz. Maka kita masukkan nilai ke dalam rumus tersebut. Untuk integral batas bawah 0 batas atas 2pi sin T dikali min sin T dt min cos T dt sama dengan min integral batas bawah 0 batas atas 2pi sin kuadrat T plus cos kuadrat T dt sama dengan min integral batas bawah 0 batas atas 2pi 1 dt sama dengan min 2pi. Kita dapatkan batas bawah 0 itu dari batas bawah 0 dan batas atas 2pi itu dari sebuah lingkaran. Selanjutnya, lalu untuk menghitung integral lipat S delta dikali A dikali N ds, pertama cari Karel A sama dengan delta dikali A sama dengan matriks IJK do per do X do per do Y do per do Z Y min X Y Z. Nah, sama dengan pertama kita menutup baris pertama dan juga kolom pertama, maka kita dapatkan do per do Y, do per do Z min X, Y, Z. Ini untuk yang I. Dan yang J, kita tutup baris pertama dan kolom kedua kita dapatkan do per do X, do per do Z, Y, Y, Z untuk yang J. Plus, untuk yang K, kita tutup baris pertama dan kolom ketiga. Maka kita dapatkan do per do X, do per do Y,
Y min X. Lalu kita kalikan dengan perkalian silang. Jadi kita hasilkan do dikali GZ per do Y min do dikali min X per do Z dikali I plus do dikali Y per do Z min do dikali GZ dikali do X. Ini untuk yang J plus do dikali min X per do X min do dikali Y per do Y. Maka kita dapatkan ZI plus 0J min 2K. Maka dengan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat didapat do per do X sama dengan 2X dan do per do Y sama dengan 2Y. Untuk integral lipat S, delta dikali A dikali NDS sama dengan integral lipat R min Z. Kita substitusikan nilainya. Min Z dikali 2X min 0 dikali 2Y min 2 dx dy sama dengan konstantanya kita keluarkan jadi min 2 integral lipat R sisa XZ plus 1 dx dy min 2 integral lipat R X dikali X kuadrat plus Y kuadrat plus 1 dx dy. Nah, selanjutnya kita mengubah ke dalam koordinat polar dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat dan X sama dengan R cos theta. Sama dengan min 2 integral batas bawah 0 batas atas 2pi dan integral batas bawah 0 batas atas 1 R pangkat 3 cos theta plus 1 R dr d theta. Jadi R3 ini dapat dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R2 menggunakan rumus integral yang pangkatnya ditambah dengan 1, pernya itu 2 ditambah 1. Jadi kita dapatkan R pangkat 3 per 3. Nah, maka kita dapatkan min 2 integral batas bawah 0 batas atas 2pi 1 per 5 R pangkat 5 cos theta plus 1 per 2 R pangkat 2 batas bawah 0 batas atas 1 d theta. 1 per 5 dan R pangkat 5 ini dapat dari ini 3. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5 per 5. Jadi 1 per 5 R pangkat 5. Selanjutnya kita substitusi batas bawahnya dengan batas atasnya. Yang pertama kita substitusi untuk batas atasnya. Jadi min 2 integral batas bawah 0 batas atas 2pi 1 per 5 dikali 1 pangkat 5 cos theta plus setengah dikali 1 pangkat 2 d theta. Ini untuk yang substitusi batas yang atas. Nah, yang sebelahnya ini kita substitusi dari batas bawahnya yaitu 0. Jadi 1 per 5 dikali 0 pangkat 5 cos theta plus setengah dikali 0 pangkat 2 d theta. Maka kita dapatkan min 2 integral batas bawah 0 batas atas 2pi 1 per 5 cos theta plus 1 per 2 d theta. Sama dengan min 2 1 per 5 sin 2pi plus setengah dikali 2pi. Sama dengan min 2 1 per 5 sin 2pi plus 2pi per 2. Nah, kita dapatkan min 2 0 plus dikali min pi. Kita dapatkan hasilnya yaitu sama dengan min 2pi. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.